Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, soleh-soleha kelas 6. Harus tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, Mupel Bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat efektif. Kita akan belajar tentang kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Sebelumnya, persiapkan dulu buku pulpena 6A, buku tulis dan alat tulis. Buka buku pulpena 6A halaman 182. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, nabil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Oke, langsung saja. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan PUEBI, yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam menulis kalimat efektif harus memperhatikan kata baku. Kata baku adalah kata yang penulisannya juga sesuai dengan PUEBI. Contohnya, apotek merupakan kata baku dari kata apotik. Izin, kata baku dari kata izin. Dan seterusnya nanti akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Hari ini kita fokus ke kalimat efektif. Nah, ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, menggunakan kata-kata baku. Yang kedua, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis, seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang ketiga, tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Langsung saja ke contoh. Ini Ustazah punya teks eksplanasi yang berjudul Si Kotak Ajaib. Ada 3 paragraf. Ini Ustazah tayangkan dulu yang paragraf 1. Sambil mengingat materi sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagian-bagian atau struktur dari teks eksplanasi yang terdiri dari 3 bagian. Masih ingat? Ya, bagian yang pertama pernyataan umum. Yang kedua deret penjelas dan yang ketiga simpulan atau penutup. Pernyataan umum biasanya ada di paragraf 1. Tidak semua yang ada di paragraf 1 ditulis ya. Pernyataan umum itu merupakan informasi singkat tentang teks yang akan dibahas. Coba perhatikan dulu. John Logie Bright lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Bright mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute, London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Pada paragraf 1 menjelaskan tentang penemuan televisi oleh John Logie Bright. Jadi, pernyataan umumnya adalah John Logie Bright merupakan penemu televisi. Paragraf kedua. Perhatikan. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang akan kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh
sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Nah, di paragraf kedua ini berisi tentang prinsip kerja TV atau televisi. Maka akan kita ambil informasi-informasi yang penting saja untuk dituliskan sebagai deret penjelas. Deret penjelas merupakan proses penemuan televisi ini, atau pada teks ini proses kerja televisi. Untuk deret penjelas yang pertama terletak pada awal paragraf, yaitu prinsip kerja televisi adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Kemudian hal penting yang kedua untuk deret penjelasnya, yaitu ada di akhir paragraf. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Sudah cukup 2 kalimat saja untuk di deret penjelasnya, sudah mewakili paragraf 2. Paragraf ketiga. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, tele artinya jauh, dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, untuk paragraf yang ketiga ini dapat kita ambil simpulan. Simpulan pada teks eksplanasi itu merupakan pendapat dari penulisnya. Dari paragraf 3 ini dapat kita lihat bahwa penulis itu berpendapat penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Jadi simpulan pada teks eksplanasi ini adalah penemuan televisi dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Ini sudah jelaskan lagi untuk materi yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke kalimat efektifnya. Kembali ke paragraf 1. Di sini ada 3 kalimat yang dicetak miring. Nah, kalimat yang dicetak miring ini merupakan kalimat yang belum efektif. Akan kita ubah menjadi kalimat yang efektif. Perhatikan kalimat yang belum efektif pada paragraf 1 ini. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa, dan seterusnya ya. Ini belum efektif karena susunannya belum runtut. Kalimat efektif pada ciri-ciri tadi, ciri-ciri yang kedua, harus menggunakan struktur kalimat atau urutan yang runtut. Seperti subjek, predikat, objek atau keterangan, atau lengkap, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, pada kalimat ini subjeknya adalah penemu. John Legge Bright itu merupakan penemu pertama yang menunjukkan televisi ini. Jadi kalimat yang bercetak miring ini akan kita susun menjadi penemu pertama yang memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan dan seterusnya. Kalimat yang kedua, pada kalimat ini, Bright mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu, dan seterusnya. Yang dicetak miring, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Para menunjukkan banyak, bapak-bapak juga menunjukkan banyak. Maka agar menjadi kalimat yang efektif, kita ambil salah satu. Boleh menghilangkan paranya. Jadi di depan bapak-bapak dan ibu-ibu boleh. Atau menghilangkan bapaknya satu kali. Jadi di depan para bapak dan ibu, ibunya juga satu kali. Karena sudah ada kata para, jadi menunjukkan bapak-bapaknya ada banyak, ibu-ibunya juga ada banyak. Kalimat yang ketiga,
Lalu televisi kemudian terus berkembang dan seterusnya sampai terakhir itu yang dicetak miring. Lalu televisi kemudian terus berkembang. Ada pengulangan kata, ini yang tidak sistematis. Ada pengulangan kata yang bermakna sama. Ada kata lalu dan ada kata kemudian. Maka agar menjadi kalimat efektif, kita pilih salah satu saja. Kalimat itu menjadi televisi kemudian terus berkembang. Lalunya kita buang. Atau pilih lalu televisi kemudiannya dibuang juga boleh. Sekian penjelasan dari Ustazah untuk pembelajaran kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih yang sudah menyimak video Ustazah. Untuk kegiatan literasi, anak-anak dapat membaca mapel matematika untuk persiapan pembelajaran besok ya, tentang keliling dan luas lingkaran pada buku paket matematika halaman 65. Sekian penjelasan dari Ustazah untuk pembelajaran kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih yang sudah menyimak video Ustazah. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.